Salam sejahtera dalam kasih cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan dimanapun berada pada saat ini, yang menjadi renungan singkat kita hari ini dari surah Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9 dengan tema hidup berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Efesus pasal 5 ayat 10 memperingatkan kita, katanya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu apakah yang berkenan kepada Tuhan? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di antara segala kemelut yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Sebab ketika segala sesuatu berubah, janjinya tidak pernah berubah, kuasanya dan kasih-Nya tidak akan berubah. Dan ketika iman kita diuji, maka itu harus membawa kita berkenan dalam pandangan Tuhan. Tidak sekedar kita lepas dari masalah, tetapi bagaimana kita memperlihatkan iman yang kita jalani, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Efesus pasal 5 ayat 14 ayat sampai 17 mengajarkan kita tentang hal yang luar biasa untuk mengubah hari-hari sulit menjadi berkat. Yang pertama, tertulis dalam ayat yang ke-14 yang mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mungkin kita sedang menghadapi saat yang gelap, namun itu bukan waktunya untuk kita terpuruk dalam kebingungan sampai merasa ketakutan. Tetapi bangunlah dan bangkitlah, lakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Bangunkan imanmu, rohmu, sukacitamu bangkitkan, karena dalam kegelapan dunia Tuhan membutuhkan sarana untuk meneranginya, dan Tuhan menemukan kita, dan Kristus akan bercahaya atas kita. Ayat yang ke-15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadilah bijaksana sebab ayah, maka jadilah imam bagi keluargamu, yang membawa keluargamu bersatu dalam doa dan firman. Jangan malah terpuruk karena semua jadi serba sulit. Demikian juga dengan para istri, jadilah penopang. Lihatlah hal-hal baik yang Tuhan sedang siapkan di depan saat badai berlalu. Anak-anak diasuh dan diajar tentang bagaimana ketaatan dan memiliki rasa hormat akan Tuhan. Mereka yang bekerja, maka bekerjalah seperti untuk Tuhan, karena daripadanya kamu mendapat upahnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus pasal 5:16, terlalu banyak kejahatan yang berlangsung, dan ini membangkitkan roh ketakutan di sekitar kita, yang seakan-akan sedang mencari mangsa yang ingin menghancurkan kekuatan kita. Namun jadilah kuat seperti orang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman, maka kita akan tetap kokoh walaupun badai melanda. Kita diingatkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apapun yang sedang terjadi, Allah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kita, dan Ia bertanggung jawab atas kita. Ayat ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup bukan hanya asal baik, tetapi kehendaknya adalah kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya dibutuhkan pengenalan akan Dia dan apa yang dikehendakinya. Karena Hosea pasal 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Maka carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadilah kuat dan tetaplah bersukacita. Jangan biarkan segala sesuatu yang sedang terjadi mencuri kekuatan dan sukacitamu. Jangan bodoh. Pergunakanlah waktu yang jahat ini dengan bangkit, dan biarkan terang Kristus bersinar atas kita. Dalam segala keterbatasan kita tetap dapat menjadi berkat. Cari perkenanan Tuhan, lakukan apa yang Ia suka dan bukan apa yang kita suka. Karena hidup ini bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan.
yang tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selama beraktivitas Tuhan menyertai kita semua. Shalom.